Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mari bersama-sama kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman-Nya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir selaku khotib Jumat ingin menyampaikan materi khutbah Jumat dengan judul Orang Baik dalam Pandangan Islam. Materi ini sengaja saya angkat karena di zaman-zaman sekarang ini ada yang bilang zaman entertainment, zaman serba pakai pulasan. Orang susah membedakan mana orang baik, mana orang jahat. Kalau pinjam bahasa dan istilah umat, susah membedakan mana pejabat, mana penjahat, mana kiai, mana tukang sihir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semuanya serba pakai aksesoris. Itulah saya angkat agar kita paham apa itu orang baik dalam pandangan Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika bicara pandangan Islam maka rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Quran tentang orang baik? Surah Al-Bayyinah ayat 7 mengatakan, innal ladzina amanu
wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah dalam firman-Nya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan mengerjakan amal kebajikan, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Orang baik, kata Quran, adalah orang yang memiliki dua kriteria atau dua indikator. Yang pertama punya iman, yang kedua mau mengerjakan kebaikan. Artinya siapapun itu orang, status apapun itu orang, dimanapun itu orang, asalkan orang itu punya bekal iman, punya modal iman, mengerjakan amal soleh, melakukan kebaikan, kebajikan, maka itu insya Allah dipastikan itu namanya orang baik. Bicara iman dibuktikan dengan ibadah ritual, sholat, qiyamul lail, baca Quran, berzikir, itu wujud konkret dari iman, ibadah ritual. Sementara amal soleh wujudnya adalah ibadah sosial, membantu orang susah, membantu anak yatim piatu, membantu fakir miskin, membuka jalan dan sebagainya, membangun jalan, mengurus masjid, mengurus musola, mengurus panjang dan sebagainya. Itu ibadah sosial, merupakan amal sosial, amal yang soleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Karena itu andaikan ada orang yang hanya bermodalkan iman, sholatnya rajin, qiyamul lailnya rajin, baca Qur'annya rajin, tasbihnya rajin, tapi tidak beramal sosial, infak sedekah tidak mau, membantu orang susah tidak mau, hidup tidak bermasyarakat, dipastikan itu orang baru setengah baik. Sebaliknya, ibadah sosial rajin, amal kebajikan rajin, membantu orang susah rajin, tapi tidak punya iman, sholat tidak, qiyamul lail tidak, baca Quran juga tidak, dipastikan itu pun orang baru setengah baik. Karena dua indikatornya untuk orang baik: pertama punya modal iman, dan yang kedua mau beramal kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, ajani Allah wa iyyakum. Lalu apa kata hadis? Kata hadis Nabi, pengertian orang baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, khairun nas, sebaik-baik orang, anfa'uhum linnas adalah mereka yang lebih bermanfaat, yang bisa berguna bagi orang lain. Maka apapun yang dikerjakan kita, seberapapun banyak dan tinggi kebaikannya, kalau tanpa ada manfaatnya untuk orang lain, itu pun juga belum dikatakan orang baik menurut pandangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, jika dipadukan antara Quran dan sunnah Rasul, orang baik adalah orang yang beriman, lalu mau beramal kebajikan, mengerjakan kebaikan, dan kebaikannya dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang kaya dikatakan itu orang baik manakala kekayaannya ada manfaatnya bagi orang lain. Orang alim dikatakan itu baik manakala ilmunya bisa dirasakan oleh orang lain. Pejabat dikatakan baik manakala jabatannya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Penguasa dikatakan baik manakala kekuasaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Apapun yang ada, manakala kita punya iman, mengerjakan kebajikan dan kebaikannya dirasakan manfaatnya oleh, itulah orang baik dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah, orang-orang yang baik, baik imannya, baik
amal perbuatannya dan dirasakan manfaatnya oleh sesama. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم سلمنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وسلمنا من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة وسلمنا من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة وسلمنا من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولذكر الله أكبر